Tuhan kasih perintah yang baru. Orang Kristen boleh bercerai. Kalau enggak cocok, ganti yang cocok enggak apa-apa. Siapa yang mau ganti bojo? Boleh angkat tangan. Pernikahan itu seperti sebuah perjalanan. Mau dibikin bahagia bisa, mau dibikin ribut terus ya bisa, ditentukan oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Rumah tangga Kristen tidak banyak mungkin yang bercerai, tapi ada banyak yang hubungan suami istrinya sudah tidak mesra lagi. Hubungan suami istrinya dingin. Kita mau supaya nanti mulai hari ini perjalanan pernikahan kita berbeda dengan yang kemarin. Perjalanan pernikahan kita lebih manis, perjalanan kita lebih hangat dan lebih romantis. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, saya coba rangkum dari data yang di Pengadilan Agama. Ada 3 besar penyebab masalah di dalam rumah tangga. Yang pertama, banyak perselisihan. Orang awam bilang sudah tidak cocok. Di situ tercatat hampir 50%. Yang kedua, ekonomi. Hampir 1/4 kasus. Cukup banyak ya, dari 100 kasus yang 25% ini sumber masalahnya adalah di ekonomi. Satu rumah tangga bisa menjadi ribut karena masalah ekonomi. Yang ketiga adalah orang ketiga. Dulu saya mikirnya orang ketiga itu adalah wanita idaman lain atau pria idaman lain. Tapi ternyata bukan itu saja. Saya menemukan orang ketiga itu adalah orang tua atau mertua yang bikin ribut rumah tangga anaknya. Nah, dari 3 masalah besar ini, akar masalah adalah ketidaktahuan. Dasar ketidaktahuan ini banyak membawa akibat. Kalau dikembalikan tadi penyebabnya ketidakcocokan, contohnya begini. Kadang-kadang masuk dalam dunia pernikahan nggak tahu bagaimana memperlakukan seorang pria. Nggak punya gambaran sama sekali. Atau punya gambaran tapi sedikit banget, banyak melesetnya. Sifat umum laki-laki itu rata-rata egonya besar. Tidak begitu peduli kebutuhan orang lain. Ibu-ibu setuju dengan saya enggak? Ya atau ya? Ada bapak-bapak yang rajin ngajari anaknya belajar, garap PR gitu? Kalau ada itu karena sudah dipulihkan oleh Roh Kudus. Laki-laki itu sifat umumnya dia kurang mampu mengekspresikan emosi dan perasaannya melalui kata-kata. Jadi kalau ada istri yang sambat sama saya, ketika saya bicara tiba-tiba klepat hilang. Ibu-ibu ada yang mengalami gitu enggak? Bojoku ra iso diajak omong. Karena memang sifat dasarnya laki-laki itu enggak pinter, tidak pintar mengeluarkan isi pikirannya, tidak pintar mengeluarkan isi hatinya melalui kata-kata. Berorientasi kepada logika. Laki-laki selalu berpikir melihat fakta yang ada dan rasional. Enggak main perasaan. Apalagi gairah seksual laki-laki ditentukan secara visual. Kalau ibu-ibu ke mall, ada cewek cantik, terus bapak-bapaknya jalan sambil gini, itu wajar. Makanya firman Tuhan kan memasukkan keinginan mata itu sebagai satu bahaya. Lah, sing guyu kuwi ya biasa seperti itu berarti ya. Loh, dijotos malah suami. Gitu ya Bu suaminya. Loh iya, saya juga gitu Bu. Jadi memang begitu laki-laki. Makanya daripada suaminya ngelirik orang lain, lebih baik ibu-ibu dandan. Coba lihat tuh istri saya tuh. Dia tuh pakai bulu mata tambahan loh. Jepri-jepri gitu. Buat menyenangkan suaminya. Terus apalagi? Laki-laki tidak butuh romans. Nek ngesekin nubruk Pak Bambang. Nggak pakai pemanasan. Istri nggak bisa gitu. Wanita tuh nggak bisa langsung tubruk. Beda. Ibu-ibu harus paham.
Memang laki-laki sifat dasarnya seperti itu. Ketika bapak-bapak mengerti, oh ya saya seperti itu. Kalau saya begini terus, kasihan istri saya. Saya mau berubah. Saya mau lebih baik untuk menyenangkan, untuk membahagiakan istri saya. Berikutnya, kalau perempuan itu sifat umumnya bagaimana? Perempuan itu menyukai relasi, koneksi. Berapa banyak Bapak Ibu yang sering menyempatkan waktu untuk berduaan saja dengan istrinya? Saya biasa menyempatkan waktu berduaan dengan istri saya ketika mau tidur. Kami istilahkan gelenian Bapak Ibu. Di tempat tidur gitu sambil kita berdua, kalau sudah ngantuk ya tidur. Selain membangun relasi, ini berikutnya. Wanita diciptakan Tuhan untuk memproduksi 20.000 kata per hari. Kalau seorang wanita tidak bisa mengeluarkan kata-kata sebanyak itu, ada yang bilang 15.000, hatinya merasa tidak nyaman. Laki-laki itu dasarnya tidak suka mendengarkan kata-kata banyak. Laki-laki perlu belajar mendengar sampai paham apa yang dikatakan istri kita. Ini yang penting Bapak-bapak. Kulit wanita sensitivitasnya 10 kali lipat dibandingkan dengan kulitnya pria. Ketika seorang wanita dipegang dengan lembut, hatinya ini akan merasa nyaman. Sebaliknya, ketika tangan saya tidak terkontrol, sakit di hatinya akan lama hilang. Misalnya ini ada kucing, ada bunga, ada sepeda. Laki-laki itu hanya bisa lihat satu tok. Sing sana tidak bisa lihat, yang sini tidak bisa lihat. Efeknya apa? Laki-laki itu biasanya lebih fokus kepada satu hal. Ketika dia bekerja, dia tidak bisa disambi mengerjakan yang lain. Beda sama ibu-ibu, ya. Sambil gendong bayi, sambil nyuci baju, terus masak. Sambil apa? Telepon. Dia bisa mengerjakan banyak hal sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Jadi kalau ibu-ibu tahu bapaknya lagi sibuk, ya jangan dijaraki, ya. Kalau bapak-bapak lihat istrinya terlalu sibuk, mengerjakan terlalu banyak, kalau lagi nganggur, ya mbok dibantu. Rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang penuh dengan anggur manis itu tidak terjadi begitu saja. Itu seperti merawat tanaman. Semakin kita sering merawat, semakin kita banyak mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian, kadang-kadang uang. Nanti rumah tangga kita akan semakin baik.